Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana ila ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selamanya tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya selaku peserta pelatihan media penyuluhan berbasis teknologi informasi dan komunikasi Balai Diklat Kementerian Agama Bandung akan menyampaikan tugas penyampaian materi dakwah yang berjudul KDRT dalam pandangan Islam. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana KDRT dalam sudut pandang Islam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, akhir-akhir ini kasus kekerasan di dalam rumah tangga atau KDRT kembali menjadi sorotan publik, baik itu di media elektronik maupun media sosial, terutama setelah pemberitaan KDRT yang dilakukan oleh public figure, dalam hal ini adalah artis atau selebritis, dengan berbagai macam alasan dan penyebabnya. Umumnya kasus KDRT biasanya adalah seorang suami menjadi pelakunya dan seorang istri adalah korbannya. Pembahasan tentang KDRT ini bukanlah hal yang baru, bahkan bisa dikatakan tidak update, sebab dari tahun ke tahun kasus kekerasan dalam rumah tangga ini angkanya semakin meningkat dalam bentuk yang semakin kompleks. Hal ini mungkin disebabkan oleh budaya bahwa seorang laki-laki itu lebih kuat daripada seorang perempuan. Dengan kata lain, laki-laki adalah superior dan perempuan adalah inferior. Lalu bagaimana sebetulnya Islam memandang kasus KDRT ini? Sebelum saya membahas tentang hal itu, saya akan mengawali dengan definisi KDRT itu sendiri atau pengertian KDRT itu sendiri adalah seperti apa. KDRT dari berbagai rujukan kemudian saya simpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang, terutama adalah perempuan, yang mengakibatkan dari kekerasan itu timbulnya penderitaan fisik, penderitaan mental, penderitaan seksual, kemudian psikologis, kesengsaraan, dan menelantarkan keluarga itu sendiri. Sebetulnya, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Islam tidak mengenal istilah atau kekerasan atau definisi kekerasan itu sendiri. Terutama Islam tidak mengenal kekerasan dalam rumah tangga. Justru
ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan dengan baik istrinya dengan pergaulan yang sangat baik. Salah satu contoh di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-19, di antaranya ayat itu menganjurkan ada kalimat muasyarah bil ma'ruf, memperlakukan pasangan atau istri dengan baik. Akan tetapi di sisi lain, bagaimana jika kekerasan dilakukan untuk mendidik atau memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi oleh perundang-undangan? Seperti suami dibolehkan memukul istrinya, atau istri yang nusuj sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima qadallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fasalihatu qanitatu hafidhatu lil ghaibi bima hafidallah wallati takhafuna nusujahunna faiduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna bisabila sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki dan sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusudnya, maka nasihatilah mereka dan pukullah dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dari ayat ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan kalimat pukul. Pertama, tujuan utama memukul adalah mendidik istri agar kembali mentaati atau memenuhi hak suami. Kedua, jika terpaksa perlu mengambil tindakan memukul, maka hanya dengan boleh pukulan yang sangat ringan dalam rangka mendidik, seperti memukul dengan siwak atau sikat gigi dan semisalnya. Kemudian yang ketiga, pemukulan tidak boleh dilakukan karena didahului permusuhan atau pertikaian antara suami dan istri. Kemudian yang keempat, jika istri hanya akan jera dengan pukulan yang membahayakan, maka suami sama sekali tidak boleh memukul istri, baik pukulan yang ringan apalagi yang membahayakan dengan alasan apapun. Oleh karenanya, ada beberapa hal. Di sini saya akan sampaikan ada 7 hal agar tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, selalu ingat bahwa menyakiti, melukai, menzalimi setiap makhluk Allah adalah haram. Apalagi jika yang disakiti tersebut merupakan amanah Allah, yaitu istri dan anak-anak kita. Kedua, mengikuti teladan baik Rasulullah SAW. Rasul tidak pernah sekalipun melakukan pemukulan kepada istrinya, anak-anaknya, cucunya, pembantu rumah tangga, bahkan hewan sekalipun. Ketiga, harus menyadari bahwa semua manusia, terutama pasangan, merupakan Bani Adam atau manusia yang harus kita muliakan, yang mulia dan harus kita muliakan. Oleh karenanya tidak boleh dijadikan objek KDRT. Keempat, selalu hadirkan empati, bahwa sebagaimana diri kita yang tidak ingin disakiti dan dizalimi, begitupun pasangan kita. Kelima, untuk menghindari KDRT,
adalah menjalankan muasyarah bil ma'ruf sebagaimana Quran surat An-Nisa ayat ke-19. Di antaranya adalah jujur, setia, terbuka, tidak berbuat dan berkata yang menghina atau merendahkan. Kemudian yang keenam, jika terjadi masalah dalam rumah tangga harus diselesaikan dengan cara beradab atau bermusyawarah, yakni musyawarah dan dialog, bukan cara sewenang-wenang seperti KDRT. Kemudian yang ketujuh, selalu ingat bahwa KDRT tidak akan menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kesimpulan dari pembahasan ini bahwa setiap keluarga pada awalnya selalu mendambakan kehidupan rumah tangga yang aman, nyaman, dan membahagiakan. Secara fitrah, perbedaan individu dan lingkungan sosial berpotensi untuk menimbulkan konflik. Bila konflik sekecil apapun tidak segera diatasi, sangatlah mungkin berkembang menjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kejadian kekerasan dalam rumah tangga dapat terwujud dalam bentuk yang ringan sampai berat, bahkan dapat menimbulkan korban kematian, sesuatu yang harusnya kita hindari. Secara proaktif, para ahli dan pemerintah perlu mengambil inisiatif untuk ikut serta dalam penanganan korban KDRT, sehingga dapat segera menyelamatkan dan menghindarkan anggota keluarga dari kejadian yang tidak kita inginkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, demikian penjelasan yang saya sampaikan terkait dengan KDRT dalam pandangan Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.